Oke guys, sekarang kita jalan-jalan malam ya. Kita mau ripping tipis-tipis di malam hari ini ya. Masih di channel saya, Mas Jai, Daily Vlog dan Motovlog. Oke, kali ini kita akan muter-muter di area kota ya kan. Kita mau muter-muter, mau lihat situasi jalanan Jogja sebelum memasuki hari libur nasional ya, hari libur anak sekolah, karena hari ini adalah hari terakhir masuk sekolah kalau nggak salah, pengambilan raport ya. Nah, kali ini kita akan muter-muter di sekitaran Jogja. Nanti rutenya kita mungkin semoga nanti di lampu merah persimpangan Meguwo itu nggak rame ya, karena biasanya kalau sore atau pagi atau malam kalau musim libur itu atau weekend itu biasanya sering macet. Kalau pakai motor sih masih aman ya. Oh iya, ini kebetulan saya pakai motor istri saya, pakai Vario 150 cc. Kebetulan si Blacky bensinnya lagi nggak ada. Makanya nyelonong pakai motornya istri aja yang ada bensinnya. Gimana Bang? Jalan-jalan malam? Udah lama nggak jalan-jalan malam ya? Halo? Udah lama nggak jalan-jalan malam, gimana? Asik sih, yang penting nggak macet aja. Ya mudah-mudahan nanti rute yang kita ambil itu nggak macet ya, karena rencananya nanti mau tak lewatin ke ini, ke Janti, terus ke barat, terus nanti ke arah mana ya, Urip Sumoharjo, kemudian nanti ke Kota Baru, terus nanti rutenya ke arah Jalan Jogja Wonosari. Kita muternya lewat situ aja biar kita sekalian ngecek di jalur utama itu apakah sekrodit atau enggak. Oke, sekarang kita sudah sampai di lampu merah di bawah jembatan Janti ya. Pantauan jalan di jalur utama ini, jalan Jogja Solo yang mau arah ke kota ini tergolong masih ramai lancar, tapi nggak tahu nanti di area sana. Biasanya yang sering macet itu depan Ambarukmo Plaza itu sering macet karena ada jalur putar baliknya yang bikin macet. Terus kalau nggak itu di daerah depan Lipo Plaza itu juga sering macet juga. Ini saya berkendaranya cuma di kecepatan 30 km per jam karena mau nyantai aja, nggak mau kebut-kebutan, karena sekalian mau menikmati perjalanan di malam hari ini. Perjalanan ini guys, Edit nggak gede ya, bukan Edit ya, Edit nggak gede. Ini kebetulan juga hari ini tidak hujan, tidak ya cuma mendung doang tapi nggak hujan. Buat kalian yang mau liburan ke Jogja, saya sarankan segera, mumpung belum macet-macetan, karena kalau sudah memasuki hari libur nasional anak sekolah itu biasanya Jogja rasa dibuat lagi. Coba kalian arah yang arus lawan sebaliknya tuh arah ke timur juga udah mulai rame. For your information ya, FGI jalur ini termasuk jalur yang rawan macet karena tergolong padat, apalagi kalau weekend sering macet. Dulu nah depan Barokmo ini yang sebelah samping kanan jalan sebelah sana, trotoar sebelah sana itu dulu
pernah rame buat tongkrongan anak muda kalau malam. Cuman karena pas waktu COVID itu kan ada himbauan tidak boleh nongkrong-nongkrong. Nah, kebetulan pas COVID itu banyak penjual kopi kaki lima di situ, sama orang-orang pada nongkrong di situ akhirnya dibubarin sama Satpol PP. Semenjak itu sekarang nggak boleh buat nongkrong-nongkrong. Padahal itu tempat nongkrong paling syahdu kalau setiap malam tuh, bisa sampai dini hari. Sekarang tuh mungkin masih tapi tidak seramai dulu karena sudah dilarang sama Satpol PP. Sama halnya yang di sekitaran bantaran Kalisodi, yang di Kota Baru utaranya Masjid Suhada itu juga kayak ya angkringan atau apalah itu juga ramai. Kalau di sana sampai sekarang masih ramai terus karena salah satu tempat nongkrong syahdu yang paling banyak diminati sama anak-anak muda. Terus tambahan juga di Kota Baru street coffee itu juga banyak. Pokoknya di Jogja itu tidak ada satu tempat pun yang tidak ramai. Karena ada beberapa lokasi yang itu sudah jadi ikonik lah. Kalau kalian suka nongkrong, suka ngopi atau tempatnya kafe-kafe di sekitaran yang area mana ya, area Gejayan atau apa, itu Nologaten itu paling apa ya, paling ramai, paling banyak tempat nongkrong kafe-kafe itu banyak di situ. Kalau enggak di daerah mana ya, Pokung itu juga salah satu tempat kuliner, tempat kopi, kuliner dan segala macam juga banyak. Oke, ini kita sudah sampai di persimpangan atau pertigaan UIN atau dulu yang sering dikenal dengan IAIN. Oke ya, di sini tergolong sudah mulai bau-baunya udah mulai rame ya di area pusat kota. Ini kita coba lihat di daerah Tugu serame apa. Pokoknya ini perjalanan random di malam Sabtu. Kalau kalian lewatin di jalan ini, jalan apa ya, jalan Jenderal Sudirman apa ya di Jogja ini, kalau pas rame jadi ya tetap hati-hatilah di jalan. Wah gitu ya mobil ini. Nah neng kotamu piye lho, kalau ngono mending lakson orang. Neng Jogja sih masih tergolong aman ya, tapi nggak tahu di daerah lain. Semoga semuanya sama, pokoknya di jalan itu semua pengguna jalan adalah sama, saling menghargai, saling menghormati dan jaga keselamatan dalam berkendara. Oke, ini kita rubah rutenya. Yang tadinya mau belok ke arah Kota Baru, sekarang kita rutenya kita pindah jalur lewatin Tugu Jogja. Oh, pasar malam. Wah, ada pasar malam. Kita lihat di Tugu Jogja seramai apa ya toh. Wah, ini Tugu Jogja lumayan padat. Wah, macet. Enggak macet sih, cuman ramai doang. Ya kalau di sini udah mulai padat ya lur. Sudah mulai padat, berarti ramenya itu terpusat di area kota. Kalau di pinggiran tadi masih aman. Aduh, macet panjang coy. Ini bukan apa ya? Oke, di sini udah mulai padat ya jalanannya di persimpangan Tugu Jogja, Sumbu Filosofis Jogja. Salah satu ikonik yang ada di Jogja.
Biasanya kalau malam itu banyak sih yang nongkrong di kanan kiri angkringan itu. Siapa yang pernah foto di depan Tugu Jogja? Kalau saya pernah dulu sebelum dipagari. Dulu itu Tugu Jogja itu nggak dipagar ya, nggak ada pagernya, nggak ada pembatasnya. Dulu itu masih bebas, orang masih bisa foto pas di tubuhnya itu bisa nyentuh. Tapi karena ada beberapa oknum dulu yang ibaratnya ya kotor karena diinjek-injek, terus akhirnya dibikinlah pembatas gitu ya. Nah itu Tugu Jogja nih, salah satu ikonik yang ada di Jogja. Di sini juga udah mulai banyak pos-pos pengamanan atau pemantauan ini hari Nataru ya, liburan Natal dan Tahun Baru. Oke, dari persimpangan Tugu Jogja tadi kita ke arah kiri, arah ke Jalan Mangkubumi. Tapi nanti kita tidak ke rute Malioboro ya. Kita nanti rutenya lewat yang di Kota Baru. Ini Jalan Mangkubumi. Di kanan kiri sini banyak angkringan yang para pengunjungnya juga banyak pada ngopi, ngangkring. Jujur saya sebagai orang Jogja malah belum pernah yang namanya nongkrong ngangkring di situ. Pernah sekali ya, yang Iya, sekali. pernah sekali ya, pernah sekali nongkrong di situ karena cuma penasaran aja sih. Kalau malah enak itu malah yang di utara Tugu yang di belokan pas tikungan itu angkringannya lumayan syahdu karena kita bisa melihat Tugu langsung sama pengendara lewat. Kalau yang di pinggiran Jalan Mangkubumi ini agak tertutup karena posisinya hanya melihat jalan, tidak bisa melihat Tugu. Tapi ya rame sih. Biasanya di sini pas weekend, pas libur panjang kayak gini, liburan sekolah atau liburan panjang ya, tuh wah ramenya, macetnya, masya Allah. Kadang suka males kalau mau muter-muter di Jogja itu. Kalau pas musim liburan, mending di rumah. Ya mungkin di tempat-tempat lain di kota-kota besar yang ada destinasi wisata mungkin juga akan seperti itu. Bukan cuma di Jogja saja. Pasti kayak Semarang, terus kemudian di mana yang itu destinasi wisata kotanya pasti ramai. Nah di sekitaran ini juga ada yang namanya Kopi Jos. Kalau dulu Kopi Josnya nggak di sini sih, ada di jalan yang sebelah barat di utara stasiunnya itu. Cuman karena udah di situ mengganggu arus lalu lintas pindah. Nah ini kita ngambil belok kiri ya, belok kiri yang ke arah jembatan Abu Bakar Ali atau jembatan Kewek. Oh iya, kemarin tanggal berapa ditutup itu? 9 kalau nggak salah. Tanggal 9 ya, tanggal 9 Desember itu jembatan Kewek ditutup lor. Karena posisinya jembatannya mengalami kerusakan yang cukup mengkhawatirkan bagi pengendara, terus akhirnya ditutup dan jalurnya dirubah. Kalau yang mau ke Malioboro itu nggak bisa lewat jembatan Kewek, harus muter dulu di Kota Baru baru bisa ke Malioboro, nggak bisa langsung belok sana. Kalau dulu nggak bisa. Nah itu di depan itu udah rutenya ditutup karena yang jembatan Kewek sudah ditutup permanen untuk sementara waktu ini, hanya dibuka untuk warga lokal aja yang lewatin situ. Nah ini sebelah kiri juga salah satu angkringan favorit nih buat nongkrong, rame banget. Pernah nongkrong di situ berapa kali ya? Satu kali ya? Iya, satu. Satu apa dua? Satu. Satu kali ya? Yang kedua nggak nongkrong, cuma liburan aja. Oh iya ya. Itu tempatnya asik sih kalau buat nyore atau cuma buat ngobrol-ngobrol ngopi sambil makan di angkringan. Nah di Kota Baru ini juga apa namanya, dulu terkenal pedagang kaki lima helm. Sampai sekarang juga masih ada tapi nggak sebanyak dulu tempatnya beli helm ya. Dulu sebelum ada namanya jual beli online atau apa itu nggak tuku helm juga neng gini wes tuku helm nanti Kota Baru. Nah sepatu tuku sepatu nanti neng Jalan
Mataram. Ngono kuwi mbiyen jujurane. Ada beberapa sudah ada ikonik tertentu namanya. Nah, ada tuku opo ning kene, tuku opo ning wilayah kene. Pengen jajan kopi jos, ning lor stasiun Tugu. Pengen gue helm, ning Kota Baru. Pengen gula sepatu, ning Jalan Mataram. Wis ngono kuwi lho. Sampai sekarang pun juga orang-orang yang dulu itu juga masih kondangnya, terkenalnya kayak gitu. Nah, buat kalian yang kalau mau liburan ke Jogja, kalau dari arah utara atau dari Tugu mau ke Malioboro, kalian harus muterin Kota Baru dulu, karena yang tadi jembatan Kewek itu ditutup ya. Jadi rutenya ada perubahan jalur arus lalu lintas, karena belum tahu kapan dibuka kembali atau perbaikannya belum tahu. Sementara masih rutenya harus muterin Kota Baru dulu. Jadi kalau kalian mau ke Malioboro, kalau dari arah utara, misalkan dari Tugu langsung ke selatan, nanti rutenya ngambil yang ke arah Kota Baru. Oke, ini dari arah Kota Baru saya akan ngambil jalur ke kiri, nanti ke arah Lempuyangan, jembatan Lempuyangan ya. Karena kita mau rutenya itu selanjutnya adalah di Jalan Kusuma Negara dan di Jalan Jogja Wonosari untuk rute pulangnya. Nah, ini di sini juga ada banyak street coffee. Dulu street coffee itu di sepanjang jalan sini nih. Tapi sempat ada himbauan dari Satpol PP karena mengganggu arus lalu lintas, akhirnya dipindah di sana. Tapi masih ada yang jualan di sini. Yes, gitulah hiruk pikuk kota Jogja. Ini masih belum seberapa ya, masih banyak tempat-tempat yang belum saya spill kalau kondisi ketika di malam hari dan kondisi ramainya sebenarnya belum saya spill. Oke, kita sekarang naik di jembatan layang Lempuyangan. Ini jembatan layang, salah satu jembatan layang yang tertua di Jogja ya. Jadi dulu ini, terus jembatan layang Janti, terus yang kemudian jembatan layang Jombor, flyover Jombor, terus yang terakhir itu underpass Kentungan. Motormu ini serem. Ini biasanya di jalur ini di jembatan flyover Lempuyangan itu biasanya rame, apalagi pas turunan depan itu, pas di lampu merah itu biasanya macet karena jalannya dari sini tuh udah mulai sempit ya. Ini udah mulai sempit. Nah, ini nanti kita belok ke kiri, arah ke kiri ya. It's beto mbak, mandek ya mbak. Oke. Oke, kita ngambil jalur kiri. Asik jadi motoran malam-malam ya. Nah, ini harusnya belok kiri jalan terus. Ini kenapa nggak jalan-jalan? Oh, situ. Pizza spot. Oh, stop. Pizza stop. Nah, ini arahnya sekarang ke Mandala Krida. Kita lanjut mau nyari makan malam. Nyari makan malam apa? Bakmi Jawa. Kita mau nyari makan malam di depan JEC. Itu salah satu tempat makan bakmi Jawa favorit kita ya. Ini kalau jalan-jalan malam, mesti kalau pengen bakmi pasti di depan JEC itu. Karena tempatnya asik nih, pinggir jalan. Jadi bisa menikmati ini perjalanan orang di depan jalan itu. Nah, ini di JEC rame, ada acara apa ya?
Jalan Bami. Oh, kayaknya nggak ada event apa-apa nih kok ramai. Oh, ini sebelah timur. Nah, ini lur, ini adalah tempat nongkrong ya, tempat makan, salah satu tempat makan favorit kita kalau di JEC. Sip. Ini. Kita mie goreng, minumnya? Hah? Jeruk panas. Coba. Mie gorengnya 2, jeruk panasnya 1, es jeruknya 1. Situ aja nggak apa? Oke, kita makan dulu. Nah, enaknya di sini itu coy. Hah? Enggak, aman. Jadi ini adalah tempat makan paling syahdu nih kalau kita nyari bakmi. Nah, kita kalau mau makan bakmi biasanya di sini, di depan JEC. Ini lapar ya? Ini tempat makan bakmi terfavorit. Favorit bukan karena apa ya? Ya tempatnya asik aja. Pinggir jalan sampai melihat orang jalan. Oke. Jalan-jalan kita malam ini mungkin cukup sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya menelusuri keramaian kota Jogja. Tetap di subscribe dan bantu dukung channel saya ya. Bye bye.